Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andriani. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5, NPM 1802070014. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja yang saya lakukan, yaitu mengenai RPP Praktek Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur, mata kuliah workshop RPP. Baiklah, di sini saya akan presentasikan RPP yang sudah saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini dalam RPP ini terdapat mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi kalian, materi pokok, metode pembelajaran, media, alat bahan, dan sumber belajar, sama tujuan pembelajaran. Baiklah, mata pelajaran yang saya dapat yaitu Praktek Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Kelas atau semester, kelas 12 semester ganjil. Alokasi waktu 1 kali 50 menit. Kompetensi kalian yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Materi pokok yaitu terdapat buku pembantu kartu persediaan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan secara perpetual pada perusahaan dagang. Metode yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tugas. Penggunaan ketiga jenis metode mengajar ini dapat dilakukan di awal dengan pemberian informasi kepada siswa tentang materi atau bahan yang akan didiskusikan oleh siswa. Kemudian diikuti tugas-tugas yang harus dilakukan siswa. Ceramah yang dimaksud itu ya untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai bahan yang akan dibahas dalam diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pada akhir kegiatan diskusi, siswa diberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan saat itu juga. Maksudnya, untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa melalui diskusi tersebut. Dengan demikian, tugas ini sekaligus merupakan umpan balik bagi guru terhadap hasil diskusi yang dilakukan siswa. Selanjutnya, terdapat media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media alat yaitu berupa Google Classroom, WA Group, smartphone, dan laptop. Bahan berupa modul pembelajaran. Sumber belajar dari buku akuntansi. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kartu persediaan dengan benar, dapat menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang secara tepat. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat kompetensi dasar, terus terdapat indikator, terus terdapat kegiatan pembelajaran, dan terdapat penilaian pembelajaran. Kompetensi dasar saya yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Kedua, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Indikator saya terdapat 3, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif.
kognitif saya itu menjelaskan kartu persediaan, menjelaskan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Psikomotorik, yaitu dengan terlibat pembelajaran langsung, siswa dapat menjelaskan kartu persediaan, pencatatan transaksi ke dalam buku kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Afektif, yaitu perilaku berkarakter. Perilaku berkarakter itu yaitu dengan terlibat diskusi kelompok yang berpusat pada siswa. Siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan kerjasama. Yang kedua ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial yaitu dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pendahuluan pertama saya akan menjelaskan. Pendahuluan ini terbagi lagi menjadi orientasi, apersepsi, dan motivasi. Orientasi ini seorang guru mengucapkan salam, terus berdoa bersama, dan mengabsen. Lalu apersepsi, yaitu mereview mata pelajaran yang lalu dan menyampaikan inti tujuan pembelajaran mengenai pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan secara perpetual pada perusahaan dagang. Motivasi dan selanjutnya memotivasi. Memotivasi itu yaitu memotivasi siswa dengan menunjukkan kartu persediaan. Siswa didorong untuk berpendapat. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini terbagi menjadi 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi ini yaitu menjelaskan materi, pengertian kartu persediaan barang dagang, serta cara pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Selanjutnya elaborasi. Elaborasi yaitu mengarahkan siswa membentuk kelompok dan siswa membentuk kelompok sesuai dengan arahan guru. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing membahas soal-soal yang diberikan oleh guru kepada setiap kelompok. Selanjutnya yaitu konfirmasi. Konfirmasi yaitu melakukan evaluasi hasil diskusi dengan meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi kelompok lain. Upaya dilakukan ini supaya siswa aktif dalam berdiskusi, berperan, serta menjadi pendengar yang baik, bertanya, dan berpendapat. Konfirmasi ini juga memberikan kesempatan berlatih, bertanya, juga berpendapat dalam menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Selanjutnya penutup. Penutup itu di akhir pembelajaran guru memberikan penjelasan sedikit tentang materi yang dibahas dan guru meminta siswa untuk membaca materi yang akan dibahas minggu depan. Selanjutnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini ada 3 kategori, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu yaitu pengamatan terhadap kemampuan bekerja sama dan menghargai pendapat. Pengetahuan ini tes tertulis untuk mengetahui
Pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Dan keterampilan. Keterampilan itu yaitu penilaian pengamatan terhadap kemampuan siswa berprestasi dan diskusi atau sistematika penyampaian, berkomunikasi, dan penguasaan materi. Selanjutnya, bahan ajar. Saya di sini akan menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan seorang guru dalam bahan ajar ini, yaitu pertama, kartu persediaan. Kartu persediaan barang sangat penting dalam hal pencatatan persediaan, baik atas barang yang akan dijual ataupun barang untuk penggunaan internal. Kartu persediaan barang akan membantu staf gudang dalam mencatat pergerakan persediaan sebagai pendukung sistem inventory yang akan membuat catatan persediaan menjadi lebih rapi dan terkendali. Selanjutnya, fungsi kartu persediaan barang dagang. Pertama, memberikan informasi persediaan barang meliputi jumlah dan berapa nilai dari per barang. Kedua, mengontrol persediaan, penerimaan, dan pemakaian barang. Yang ketiga, memberikan data persediaan barang untuk kepentingan perhitungan dan analisis data pendukung sistem inventory. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalam sistem perpetual. Sistem persediaan perpetual adalah suatu sistem yang menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Perkiraan persediaan didukung dalam kartu-kartu pembantu persediaan atau kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat transaksi. Setiap jenis persediaan memuat nama barang, tempat penyimpanan barang, kode barang, dan kolom-kolom yang dipakai untuk mencatat transaksi adalah tanggal pembelian atau pemasukan, penjualan atau pengeluaran, dan sisa atau saldo persediaan. Ciri-ciri pengelolaan persediaan dengan sistem perpetual adalah yang pertama, setiap terjadi pembelian barang dicatat dengan mendebit ke rekening persediaan barang. Terus, setiap terjadi pengeluaran barang atau penjualan dicatat mengkredit persediaan sejumlah harga pokok penjualan. Terus, setiap saat dapat diketahui jumlah kuantitas sisa atau saldo persediaan. Sistem perpetual ini memudahkan dalam penyusunan neraca dan laporan perhitungan laba rugi karena penentuan persediaan akhir tidak perlu lagi menghitung fisiknya, tetapi perhitungan fisiknya tetap dilakukan untuk tujuan pengawasan terhadap persediaan barang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana transaksinya dan bagaimana pencatatan transaksi tersebut ke dalam metode perpetual. Contohnya, transaksi pembelian. Transaksi pembelian di dalam metode perpetual ini dicatat persediaan barang dan persediaan barang pada utang dagang atau kas. Selanjutnya, pada pembayaran biaya angkut pembelian dicatat
dalam metode perpetual ini dicatat yaitu kas atau piutang dagang pada penjualan, atau dicatat juga harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Selanjutnya pada retur penjualan dan potongan harga. Di dalam metode perpetual dicatat retur penjualan pada kas atau piutang atau persediaan barang dagang pada HPP, harga pokok penjualan. Selanjutnya, transaksi pembayaran ulang dalam periode atau masa potongan. Di dalam metode perpetual ini dicatat utang dagang pada persediaan barang dagang dan kas. Dalam transaksi penerimaan piutang dalam periode atau masa potongan. Di dalam metode perpetual dicatat kas potongan penjualan pada piutang dagang. Selanjutnya, transaksi pembayaran biaya angkut penjualan. Pada metode perpetual dicatat beban angkut penjualan pada kas. Perhitungan HPP. HPP itu yaitu harga pokok penjualan. Dalam metode perpetual dicatat perpetual HPP ini tidak akan dihitung berdasarkan kartu persediaan barang dan transaksi penyesuaian persediaan akhir. Di dalam metode perpetual tidak perlu penyesuaian kecuali jika terdapat koreksi yang perlu disesuaikan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu persediaan secara perpetual. Baiklah, saya akan memberikan contoh pencatatan transaksi ke dalam kartu persediaan secara perpetual. Yaitu transaksi pertama yaitu membeli barang dagang secara kredit. Di dalam sistem perpetual dicatat persediaan barang dagang pada hutang. Persediaan barang dagang terletak di debit dan hutang letaknya di kredit. Lalu transaksi kedua, retur pembelian. Retur pembelian senilai 500.000. Jadi di dalam sistem perpetual dicatat hutang pada persediaan barang dagang. Hutang 500.000 dan persediaan barang dagang 500.000. Transaksi ketiga, terdapat barang yang dijual harga jual 4.000 dan HP atau harga potongan barang senilai 1.500. Di dalam sistem perpetual dicatat yaitu piutang kas 4.000, penjualan 1.500 letak di debit, sedangkan HPP 4.000 letak di kredit dan persediaan barang dagang 1.500. Lalu transaksi keempat, misalnya menurut perhitungan fisik pada akhir tahun saldo persediaan berjumlah 200.000 dan pada awal tahun 150.000. Di dalam sistem perpetual jika hasil di dalam sistem perpetual ini, jika hasil inventarisasi fisik tidak sama dengan saldo rekening persediaan, perusahaan perlu membuat jurnal. Jika sama, tidak perlu membuat jurnal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran. Media pembelajaran saya gunakan yaitu Google Classroom, WA Group, smartphone, dan laptop. Karena menurut saya
penggunaan teknologi di zaman sekarang itu sangat perlu, karena jika guru tidak datang ataupun apa, jadi penyampaian materi bisa disampaikan melalui WA Group atau Google Classroom. Dengan begitu, pembelajaran tetap berjalan dan siswa juga dapat materinya. Jadi siswa tahu apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lembar kerja peserta didik LKPD. Contohnya misalnya membuat transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT Motor Jaya selama bulan Maret 2017, dan di dalam itu diminta jurnal umum jika memakai metode pencatatan, metode terus-menerus atau perpektual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan evaluasi. Di dalam evaluasi ini, guru meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Terus peserta didik mencatat transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Baiklah, sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.